Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pur. Ya, selamat siang. Oke, apakah ada waktu untuk berbicara dan menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak? Ya, ada Bu, siap. Nah, coba Bu Nur ceritakan masalah apa yang ingin Bu Nur bicarakan dan selesaikan hari ini. Monggo Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Pagi hari ini saya akan membicarakan tentang tidak kenakalan. Ada seorang anak yang ada di kelas 4 ya. Dia itu kurang bisa membaca Al-Qur'an, terutama surat-surat pendek. Tapi di dalam kelas itu dia tidak bisa diam, selalu aktif dan mengganggu teman yang lain. Apa kira-kira solusi yang dapat Pak Pur untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi untuk anak didik tersebut? Oh, ternyata yang menjadi permasalahan Ibu merasa galau selama ini adalah ada anak yang belum bisa membaca surat-surat pendek dengan lancar, begitu ya Bu? Iya Pak ya. Nah, untuk itu apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk kegiatan di sekolah supaya anak-anak itu bisa lancar membaca Asmaul Husna Bu? Ya. Untuk bisa membaca lancar dalam surat-surat pendek itu yaitu secara pendekatan pribadi Pak. Pendekatan pribadi itu saya memberikan tes tambahan setelah jam pelajaran selesai. Kemudian secara rutin yaitu secara klasikal setiap hari setelah Asmaul Husna anak-anak membaca surat-surat pendek dalam kelas tersebut secara bersama-sama. Terus kemudian anak tersebut bisa lama-kelamaan bisa membaca atau menirukan walaupun belum lancar Pak. Berarti Ibu sudah melakukan rencana awal sudah bagus, tapi tetap masih ada anak yang belum lancar gitu ya Bu? Ya. Kira-kira kalau Ibu membuat rencana supaya anak itu bisa lancar membaca itu kira-kira berapa waktunya, berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan Bu rencananya gitu? Kira-kira 1 bulan Pak Pur. Ya, 1 bulan. 1 bulan ya. Harapannya Bu Nur adalah setiap 1 bulan, selama 1 bulan itu anak-anak bisa lancar dan mahir untuk membaca surat-surat pendek gitu. Iya. Nah, tapi selama ini Bu Nur yang melakukan selain yang sudah Bu Nur tadi lakukan, kira-kira terobosan apa yang Bu Nur gunakan untuk memacu supaya anak-anak itu bisa cepat lancar Bu membaca itu Bu? Saya suruh untuk itu Pak sekolah di TPQ ya. Terus habis maghrib berikan supaya dia ngaji di pondok atau di rumah Pak untuk biar bisa cepat membacanya surat-surat pendek tersebut. Berarti selama ini Bu Nur mempunyai langkah yang sangat bagus. Berarti Bu Nur sudah bekerjasama dengan wali murid dalam hal ini. Berarti dalam bekerja sama dengan wali murid itu kira-kira Bu Nur itu apa yang direncanakan dengan wali murid Bu awalnya? Awalnya ya itu Pak, anak-anak itu saya WA dengan wali murid ya. WA siapa yang sudah sekolah TTI atau sekolah dinia pada waktu kelas 1 saya cek dengan melalui WA tersebut dengan wali murid. Kemudian anak tersebut saya tanya di sekolahnya apakah benar sudah sekolah di madrasah dinia atau TTI Pak gitu. Nah, setelah komunikasi dengan wali murid, Bu Nur kan berarti sudah punya data gitu ya, punya data bahwa anak ini sudah TPQ atau belum, sekolah sore atau belum. Tapi dengan adanya TPQ dan sekolah sore itu kira-kira perkembangan apa yang bisa dilihat di anak-anak di sini Bu, di murid jenengan Bu? Alhamdulillah Pak, membacanya sudah begitu lumayan. Kemudian makhraj-makhrajnya huruf sudah bisa disuarakan dengan jelas. Kemudian bisa terutama yang penting itu bisa menulis Arab Pak. Itu alhamdulillah perkembangannya sangat membantu sekali ya untuk pelajaran PAI ini Pak. Bagi anak-anak yang sudah sekolah sore atau TPG Pak. Mantap sekali Bu. Berarti Bu Nur sudah punya rencana yang bagus dan itu sudah dilakukan. Kira-kira dukungan dari siapa Bu? Dari siapa di sekolah ini yang sehingga rencana Ibu itu bisa terlaksana dengan baik Bu? Semua warga sekolah Pak, terutama kepala sekolah ya, Pak. Terus komite kemudian wali murid juga membantu rencana tersebut Pak.
Oke, jadi Bu Nur sudah melaksanakan kegiatan itu sudah bagus sehingga apa yang menjadi keluhan Bu Nur selama ini sudah menjadi kenyataan, anak-anak sudah menjadi baik sehingga yang semula membacanya tidak lancar sudah menjadi lancar begitu ya Bu Nur ya. Sudah menjadi lancar, jadi agenda seperti itu Bu Nur sudah lakukan dan itu sangat bagus sekali. Dan tadi Bu Nur sudah maukan bahwa memerlukan waktu tidak banyak, cuma 1 bulan anak-anak sudah bisa membaca dengan lancar, bahkan baca tulisnya sudah lancar. Dan di situ di sekolah juga Bu Nur telah lakukan seperti apa tadi, pembiasaan setiap hari Pak, setiap pagi pagi, ya. setiap pagi. Ya. Sehingga secara klasikal ya Bu. Ya, secara klasikal. Terusan kalau anak-anak itu masih terlambat, apa yang Ibu lakukan? Terlambat gimana Pak? Yang misalnya ada 1-2 orang yang belum bisa itu, tadi jenengan sudah kasih arahan secara individu atau ya, bagaimana? Ya, secara individu memberikan les tadi Pak, memberikan les setelah jam pelajaran selesai. Ya, memberikan les setelah jam pelajaran selesai secara individu, tidak klasikal, yang sudah bisa membaca suruh pulang, yang belum bisa membaca saya tunggu dulu pulangnya gitu nanti. Ya, Pak, gitu. Ya. Harapannya Ibu ke depannya bagaimana Bu? Nah, harapannya ya. Harapan saya semuanya bisa membaca Al-Quran dengan lancar Pak, ya, sesuai dengan makhraj huruf yang ada di dalam Al-Quran. Itu saya karena potensi sekolah itu tidak hanya dalam pengetahuannya saja, tidak hanya dalam knowledge-nya saja, pengetahuannya saja, tapi juga keterampilannya membaca Al-Quran itu juga saya perhatikan. Terus sholat, kemudian Pak itu lulusan yang bisa kita perlihatkan ke masyarakat Pak, bahwa tidak hanya MI saja yang bisa sholat dan membaca Al-Quran Pak, tapi SD juga bisa gitu. Terima kasih Bu. Nah, ternyata apa yang menjadi rencana Bu Nur itu sudah sangat bagus dan Bu Nur sudah mendapat jawaban dari apa yang selama ini menjadi pemikiran Bu Nur, pikiran menjadi galau sehingga mengatasi anak-anak yang tadi tidak lancar. Kedepannya Bu, kira-kira Bu Nur punya terobosan apa sehingga kegiatan itu mungkin lebih menarik di anak, atau istilahnya anak-anak mungkin lebih tertantang untuk maju? Ada terobosan baru atau tidak kedepannya Bu? Kedepannya saya ingin itu Pak, membuat jurnal membaca jurnal surat-surat pendek. Saya misalnya yang pertama surat Al-Fatihah, anak itu sudah bisa hafal lancar tak? Sudah bisa baca apa belum? Saya akan membuat jurnal membaca surat-surat pendek, dimulai dari surat Al-Fatihah Pak, surat-surat pendek ya. Dan itu nanti setiap kelas itu beda-beda. Misalnya kelas 1 surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ahzab, kelas 2 lanjutannya, dan seterusnya sampai kelas 6 Pak. Oke, terima kasih Bu. Ternyata semua yang Ibu harapkan, semua yang Ibu rencanakan sudah jenengan lakukan, dan juga punya tindak lanjut nantinya ke depannya demi sekolah yang anak-anak bisa membaca dengan lancar dari kelas 1 sampai kelas 6. Bu Nur juga ingin ada jurnal. Nah, itu saya rasa sudah menjadi impian semua guru Bu. Nah, impian semua guru. Jadi Ibu Nur sudah mendapatkan jawaban dari semua itu Bu. Saya rasa sudah cukup. Ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ya, selamat siang Pak Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.